Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Asmarobiah dengan NIM 7784240031. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana tutorial membuat akun Google Classroom. Pada web browser, langsung saja kita ketikkan Google Classroom. Pada barang yang pertama, Google Classroom, kita klik saja. Kemudian kita login akun. Kita masukkan email. Kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian kita masukkan sandi dan klik selanjutnya. Kemudian kita klik selanjutnya. Kita klik lanjutkan. Baik, akun Google Classroom telah kita buat. Seperti ini. Baik, kali ini saya akan membuat kelas. Muncul bar seperti ini, lalu kita centang, lalu klik lanjutkan, kemudian membuat kelas. Misalnya saya akan membuat kelas, yakni kelas 4. Kemudian kita bisa isi bagian mata pelajaran dan ruang. Misal saya ingin memasukkan mata pelajaran yakni IPAS. Kemudian kita klik buat. Seperti ini tampilan apabila di Google Classroom kita telah membuat kelas. Ada tools seperti forum, yakni seperti ini. Saat kita membuat kelas, setiap kelas memiliki kode kelas yang bisa dibagikan kepada murid-murid di kelas kita. Bisa dengan salin link, menyalin kode kelas, atau bisa mereset kode. Kemudian saat kita menggunakan forum di Google Classroom, kita dapat mengumumkan sesuatu di kelas, memposting saat memulai pembelajaran. Misalnya kita akan mengumumkan untuk absen
kelas pada tanggal 25 September 2024. Kemudian kita dapat memposting di forum kelas ini kepada seluruh siswa. Tulisan dalam postingan bisa kita buat gaya seperti cetak tebal atau cetak miring ataupun garis bawah, ataupun bisa daftar butir dan menghapus format. Selain itu, kita bisa menambahkan file Google Drive ataupun link YouTube, kemudian mengupload file dan menambahkan link. Kemudian semisal kita hanya ingin mengumumkan saja, lalu kita klik posting. Kemudian tampilan postingan yang barusan kita buat ada di sebelah sini, dan seluruh murid bisa menambahkan komentar di kelas. Selanjutnya, di Google Classroom juga terdapat tugas kelas, yakni guru dapat memberikan tugas kelas di tools tugas kelas ini. Kemudian bisa memantau juga siapa pengajarnya, seperti di sini pengajar Ratu Asmarobia, kemudian siswanya siapa saja yang sudah bergabung dengan menggunakan link Google Classroom tadi. Kemudian di sini apabila tugas telah diberikan, nilai dapat dilihat oleh siswa dan guru. Kemudian saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat tugas kelas. Di sini ada tombol tambah buat, lalu kita klik saja. Di sini ada beberapa tugas yang dapat kita tambahkan, seperti tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, ataupun topik. Tugas ini bisa berupa tugas seperti uraian, tugas kuis, bisa juga berupa pertanyaan yang dapat didiskusikan, kemudian materi pembelajaran, ataupun menggunakan postingan kembali materi yang sebelumnya pernah kita posting. Kali ini saya akan mencontohkan bagaimana membuat tugas kuis. Kita klik saja tugas kuis, kita klik OK, lalu pada bagian judul kita beri judul materi apakah yang akan kita kuiskan atau kita tugaskan kepada siswa. Saya akan memberikan tugas pada bab 1 berupa bab 1 mengenai tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Baik, selanjutnya kita bisa isikan berupa petunjuk. Apakah petunjuk yang dibuat guru untuk siswa dalam mengisi tugas, misalnya tidak boleh mencontoh buku ataupun
tidak boleh melihat buku, ataupun tidak boleh melihat Google, ataupun tidak boleh bertanya kepada orang tua, ataupun dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk memberi petunjuk, yakni kerjakan secara mandiri. Kemudian kita langsung masukkan berupa blank quiz ya. Kita klik. Kita isikan judul kuisnya. Bab 1, tumbuhan, sumber kehidupan di bumi. Baik. Kemudian kita bisa beri deskripsi formulir. Kemudian kita bisa langsung tambahkan mengenai pertanyaannya atau kuisnya. Biasanya kalau kuis kita beri pertanyaan berisi nama, kemudian kita beri nama itu jawaban singkat saja. Kemudian apabila ingin wajib diisi, kita klik wajib diisi. Kemudian setelah nama kita klik tambah pertanyaan. Kemudian kita tambahkan berupa kelas. Kemudian sama seperti nama, kita beri jawaban singkat. Kemudian wajib diisi. Kemudian kita ketik tambah. Lalu kita bisa isikan pertanyaan yang telah kita buat mengenai bab 1. Saya telah membuat, langsung di copy juga bisa. Kita masukkan pertanyaannya. Kemudian kita bisa pilih pilihan ganda. Jadi opsi pertama kita tambahkan opsi kedua. Kita tambahkan opsi ketiga. Kemudian kita tambahkan opsi keempat. Nah, setelah itu opsi bisa 1, 2, 3, 4 dan sampai berapapun yang guru inginkan. Di sini saya mencoba untuk memilih opsi 4. Kemudian setelah itu kita bisa tambahkan pertanyaan kembali. Kemudian kita masukkan pertanyaannya. Kita tempel pertanyaannya. Kemudian kita juga memilih pilihan ganda. Kita masukkan pilihan opsi yang pertama, yakni
kita tambahkan opsi yang kedua. Kita tambahkan opsi yang ketiga. Di sini guru dapat mengisikan soal hingga berapa saja. Namun saat ini saya memberi soal contoh hanya 2 saja. Setelah itu, di sini bisa pertanyaan. Kemudian apabila guru ingin langsung memberikan jawaban, kita bisa di sini klik jawaban. Kemudian bisa melewati email, tujuan respon, kemudian kita juga bisa mengaktifkan di setelan. Ada juga berupa nilai poin. Jadi per soal berapa poinnya. Misal di sini saya beri poin 10. Kemudian jawabannya bisa langsung dikirimkan lewat email. Kemudian apakah responden atau siswa dapat menyalin jawaban atau tidak, bisa dipilih nonaktif bila diminta dan selalu. Misalkan kita pilih nonaktif. Ini juga jawaban bisa kita batasi, apakah bisa jawaban 1, 2, 3, 4, atau hanya satu saja. Saya hanya memilih batasi jawaban 1 saja. Kita klik. Apabila jawaban kuis tadi dapat diedit, kemudian bisa kita klik, ataupun tidak dapat diedit, tidak usah kita klik. Dan seperti ini. Apabila ingin menambah bagian, bisa diklik pada bagian kotak 2 ini, yakni tambahkan bagian, seperti ini. Jadi tambahkan bagian ini dapat menjadi halaman baru di Google formulir tersebut. Kemudian dapat juga menambahkan video, menambahkan gambar, menambahkan judul atau deskripsi, kemudian mengimpor pertanyaan, dan menambahkan pertanyaan. Apabila telah selesai, kita klik saja. Setelah itu,
kirim emailnya melalui masukkan email ya, email saya. Kemudian sertakan formulir email, kemudian kirim. Setelah itu, ini telah selesai. Ini telah disimpan, kemudian blank quiz telah selesai. Ketika kita kembali, kemudian kita upload saja tugasnya. Kemudian di sini telah muncul tugas kelas yang telah dibuat. Dapat bisa dikerjakan oleh siswa, dan di sini dapat dilihat diserahkan oleh siswa ada berapa dan belum berapa. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.